Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expenses dan pajak dibayar di muka atau prepaid taxes. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Devi Nurhayati, NIM 2019 017211. Yang kedua ada Mas Al-Hikni Bisolihin dengan NIM 2019 017212. Dan yang terakhir ada Mbak Anindya Sulistyowati dengan NIM 2019 017215. Yang selanjutnya ada sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan menjadi harta lancar atau current asset. Menurut standar akuntansi keuangan, biaya dibayar di muka dia maksudkan sebagai biaya telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Yang selanjutnya ada contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka. Contohnya seperti yang pertama, premi asuransi atau prepaid insurance. Yang kedua, ada sewa dibayar di muka untuk masa tahun yang akan datang atau prepaid rent. Yang ketiga, ada biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid others. Misalnya seperti biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, seperti hadiah berupa gantungan kunci dan payung. Yang selanjutnya ada pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong, dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah PPh 22 dari import barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee. Kemudian ada PPh 25 setoran manas pajak penghasilan. Yang terakhir ada PPN masukan atau PPN yang dipungut oleh pengguna kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Tujuan dari pemeriksaan yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. 3. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. 4. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia seperti PAI-BUDI atau PSAK. Yang selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan. Yang pertama, prosedur pemeriksaan untuk compliance test. A. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pajak yang dibayar di muka. B. Tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan pajak dibayar di muka bisa dipersempit.
Dan berikut ada contoh kertas kerja compliance untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Bisa dilihat dalam tabel, ada tanggal, contohnya tanggal 1 Januari 2002 dengan nomor bukti BB-15-1-02 dengan keterangan pembayaran sewa untuk rumah direksi dengan jumlah Rp60 juta, nomor perkiraan 235 atau prepaid rent, sudah terdapat otoritas dengan kelengkapan bukti pendukung dan sudah dilakukan perhitungan matematis. Selanjutnya, 2 April 2002 dengan nomor bukti BB-06-4-02 dengan keterangan perpanjangan sewa gedung kantor dengan jumlah Rp120 juta, nomor perkiraan 235 atau prepaid rent, sudah ada otoritas dengan kelengkapan bukti pendukung yang sudah komplit dan sudah dilakukan perhitungan matematis. Begitu juga dengan seterusnya. 2. Prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. A. Minta rincian dalam kurung schedule prepaid rent per tanggal neraca. B. Cek ketelitian perhitungan matematik. C. Cocokkan saldo prepaid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar dalam kurung general ledger prepaid rent. D. Cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. E. Lakukan poaching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan pemeriksaan lease agreement jika sudah dilakukan di complaint test, refer ke kertas kerja complaint test. F. TA update in, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibukukan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid rent. Jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. G. Buat usulan audit adjustment jika diperlukan. 3. Prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka dalam kurung prepaid insurance. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Kedua, cek matematikal asuransi. 3. Cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar prepaid insurance. 4. Cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. 5. Lakukan poaching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apabila ada diskon untuk pembayaran tersebut. 6. Periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. 7. Tip up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. 8. Periksa apakah nilai pertanggungan insurance Coperage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 9. Perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat anchor clause. 10. Buat usulan audit adjustment jika diperlukan. 4. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. 1. Minta rincian prepaid advertising per tanggal neraca. 2. Cek polling dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. 3. Periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian.
dalam kurung untuk iklan di TV, radio, billboards, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. 4. Periksa kebenaran pembenaan biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name dalam kurung perhitungan fisik pada akhir tahun. 5. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax pertanggal neraca dalam kurung rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT PPh badan. 4. Untuk pajak pertambahan nilai PPN masukan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT masa dalam kurung SPM. Di dalam top solduk biasanya di auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak? Oke, selanjutnya contoh top schedule prepaid tax dan expenses. Di sini ada prepaid rate berjumlah per box 60 juta, per auditnya sama 60 juta, saldo akhirnya 30 juta. Prepaid insurance per booknya 4.600.000, per audit 4.600.000, saldo akhir 4.600.000. Prepaid advertising berjumlah 5 juta, per auditnya 5.900.000, saldo 2 juta. Prepaid taxes per booknya 21.900.000, per auditnya 21.900.000, saldo 40 juta. Jadi jumlah per booknya berjumlah 91.500.000, jumlah per auditnya sama 91.500.000, saldo akhirnya 40.100.000. Kesimpulan pemeriksaan. Berdasarkan prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan atas perkiraan prepaid taxes and expenses, kami tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan, sehingga menurut pendapat kami saldo perkiraan pendapatan taxes dan expenses sudah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di umum di Indonesia. Dalam kurung Pai Budi PSAK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia.